Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya dan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum mulai pembelajaran, kalian tahu nggak materi pada pagi hari ini itu apa? Materi pada pagi hari ini yaitu tentang puisi. Nah, dari anak-anak apakah ada yang tahu sebelumnya tentang puisi? Kalau belum, anak-anak bisa menyimak penjelasan dari Bapak terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu atau membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya ya anak-anak. Yang pertama, ada pengertian puisi. Puisi adalah tulisannya indah. Puisi digunakan untuk menyampaikan perasaan penulis. Perasaan itu bisa berupa senang, bisa berupa sedih, bisa berupa rindu, dan bisa juga berupa semangat. Puisi biasanya ditulis dengan kata-kata yang menarik dan berbeda dengan bahasa biasa. Nah, jadi anak-anak, puisi itu biasanya mengungkapkan perasaan kita gitu loh. Sebuah kata yang menjadi tulisan, dan biasanya itu untuk mengungkapkan sebuah perasaan, entah itu senang, entah itu sedih, entah itu rindu, maupun tentang semangat. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama ada menggunakan kata-kata yang indah. Nah, jadi ketika anak-anak membuat sebuah puisi, itu kata-katanya bisa mungkin harus kata-kata yang indah gitu. Terus selanjutnya ada ditulis dengan baris-baris pendek. Jadi puisi itu ditulis dengan baris-baris yang pendek, bisa 4 baris, bisa 8 baris, terus bisa lebih dari itu. Terus selanjutnya tidak seperti paragraf cerita. Nah, kalau puisi itu tidak seperti paragraf di sebuah cerita. Jadi kita emang bisa saja mengungkapkan perasaan yang kita miliki, tapi tidak seperti paragraf seperti itu untuk penulisan sebuah puisi. Terus kadang berbunyi memiliki bunyi yang sama di akhir atau di rima. Jadi puisi itu biasanya di akhir itu, misal belakangnya tulisannya A, ya juga depannya juga tulisannya A seperti itu. Terus selanjutnya ada mengandung perasaan penulis. Jadi apa yang kita rasakan biasanya itu ditulis di sebuah puisi. Misal anak-anak merasa senang, berarti puisinya tentang kebahagiaan seperti itu. Terus ketika anak-anak merasa sedih, jadi puisinya itu tentang kesedihan seperti itu, tentang galau gitu ya anak-anak. Terus selanjutnya ada bentuk puisi. Bentuk puisi itu tersusun dari yang pertama ada baris, terus setiap kalimat dalam puisi. Terus yang kedua ada bait. Bait itu kumpulan beberapa baris. Contoh, satu bait bisa berisi 4 baris. Jadi di puisi itu ada bait-bait ya anak-anak. Satu baitnya biasanya 4 baris. Terus nanti bait bawahnya itu 4 baris juga, seperti itu anak-anak. Terus selanjutnya ada bagian penting puisi. Di dalam puisi ada beberapa bagian penting. Yang pertama tema. Tema itu isi atau cerita puisi. Terus selanjutnya ada rasa. Rasa itu seperti perasaan yang kita tulis, seperti itu anak-anak. Terus selanjutnya ada pesan. Pesan itu pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, berarti dari puisi tersebut apa pelajaran yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil, seperti itu anak-anak. Terus selanjutnya ada jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama atau pantunnya. Pantun itu bisa dikatakan sebagai puisi lama. Terus yang kedua itu ada puisi bebas, tidak terikat aturan. Jadi kalau pantun sendiri kan biasanya abjadnya itu AB gitulah. Nah, terus kalau puisi itu enggak, jadi tidak ada aturan. Contoh di sini ada contoh pantun. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibeli bersama teman, rajin belajar di setiap hari agar cita-cita tercapai kemudian. Nah, ini tuh contoh puisi lama ya atau pantun. Terus selanjutnya ada contoh puisi. Nah, contoh puisi di sini tuh ada temanya, aja judulnya. Judulnya itu pagi hari. Jadi penulisnya itu mengarang tentang di pagi hari ini. Contoh. Nah, bunyinya gini. Matahari bersinar cerah, burung berkicau indah.
Aku bangun penuh semangat, siap belajar dengan giat. Nah, dari puisi itu tuh ada yang pertama kan tadi satu bait ya, ini berarti satu bait doang yang berisi 4 baris seperti itu anak-anak. Terus selanjutnya cara membaca puisi agar puisi enak didengar. Yang pertama, baca dengan suara jelas. Terus yang kedua, jangan terlalu cepat. Yang ketiga, gunakan perasaan. Yang selanjutnya, tunjukkan ekspresi wajah. Jadi ketika kita membaca puisi itu harus ada seninya ya anak-anak. Jangan kayak terlalu jelas. Contoh kayak jangan terlalu cepat. Contoh kayak matahari bersinar cerah, burung berkicau indah, itu jangan. Tapi kayak ada seninya gitu, kayak matahari bersinar cerah. Nah seperti itu anak-anak, harus menyesuaikan dengan apa yang kita rasakan seperti itu. Terus tunjukkan ekspresi wajah, bahwa ketika kita mengekspresikan ketika membaca puisi itu, ekspresi wajah itu harus sesuai dengan perasaan. Ketika puisinya tentang sedih, maka wajah kita sebisa mungkin raut wajah kita menjadi seolah-olah kita yang sedih. Tapi ketika kita bahagia, seolah-olah kita tuh sedang berbahagia ketika membaca puisi seperti itu anak-anak. Nah, oke, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Gimana anak-anak, kira-kira sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, gimana? Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Oke, terima kasih ya anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Bapak Guru. Nah, setelah ini nanti ada penugasan, yaitu kalian membuat puisi sederhana. Jadi apa yang kalian rasakan, misal kalian lagi merasa sedih atau merasa senang, dibuat aja seperti puisi, seperti itu ya anak-anak. Terus selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu puisi adalah tulisan indah yang berisi perasaan. Puisi ditulis dalam baris dan bait, dan kita bisa belajar banyak pesan baik dari puisi. Mungkin itu saja ya anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah masing-masing, dan terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga kita diberi kesehatan selalu oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Baiklah, mungkin itu saja dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready.